الأجداد الحبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف ولا حسن بن عبد الله الهندوان ولا حبيب السقاف بن أحمد السقاف ولا حبيب عبد الله بن أبو بكر بن الشيخ أبو بكر بن سالم ولا حبيب زين بن الرحمن بعبود ولا حبيب محمد بن أبو بكر بعبود والشيخ عبد الله بن عوض عبدون والأولياء 9 وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا العلويين ووالدينا ووالديكم أماتنا أمواتكم أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصولهم وفروعهم أن الله يؤني درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجنوبنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat yang tak terhitung. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat barakah zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum. Faman taraka ruknan, masih dalam pembahasan ibadah haji. Dikatakan barang siapa yang meninggalkan rukun daripada rukun-rukunnya haji, sengaja meninggalkan ataupun enggak sengaja meninggalkan, semisal kelupaan atau sebagainya, lam yasihha hajju, maka hukum hajinya enggak sah. Kalau ada orang haji tapi enggak tawaf, sengaja atau enggak sengaja, enggak sah hajinya. Ada orang haji tapi enggak sa'i, sengaja atau enggak sengaja, enggak sah hajinya. Begitu juga dengan rukun-rukun yang lain. Wala yahillu min ihrami, dan tidak menjadi halal dia dari ihramnya. Artinya dia tetap dikatakan sebagai muhrim. Status dia tetap sebagai muhrim. Berarti kalau status dia tetap dikatakan sebagai muhrim, haram bagi dia untuk melakukan apa-apa yang diharamkan karena sebab hajinya. Semisal apa? Pakai minyak wangi. Semisal apa? Untuk laki-laki pakai penutup kepala, untuk perempuan pakai penutup wajah.
Kemudian banyak contohnya, berburu, kemudian akad nikah, berhubungan suami istri dan seterusnya. Orang yang ninggalkan rukun daripada rukun-rukunnya haji, apapun rukun yang dia tinggalkan, sengaja atau enggak sengaja, enggak sah hajinya. Kalau enggak sah hajinya bukan berarti halal. Oh bebas, saya kelupaan kemarin enggak tawaf misal, atau pas malas sengaja enggak tawaf, oh halal selesai berarti. Oh, enggak. Satu, enggak sah hajinya. Yang kedua, tetap dihukumi muhrim. Haram bagi dia untuk melakukan beberapa perkara tadi itu. Beda sama sholat. Beda sama sholat. Kalau kita kapan sholat, sengaja nggak sengaja meninggalkan rukun, kan batal sholatnya kita. Yang tadinya sholat kita nggak boleh makan minum, nggak boleh ngomong, gara-gara batal boleh makan, boleh minum, boleh ngomong. Lepas, betul-betul lepas sudah. Kalau sholat, ini yang kita bahas haji. Kalau dia lupa atau sengaja meninggalkan rukun daripada rukun-rukun haji, yang pertama konsekuensinya nggak sah hajinya. Nggak sah hajinya. Kemudian tidak serta-merta kemudian dia menjadi halal. Tetap status dia sebagai muhrim. Namanya muhrim, haram ini, haram itu, dilarang ini, dilarang itu. Hatta yaf'alahu, sampai dia melaksanakan rukun yang tadinya dia tinggalkan. Contoh, tawaf. Tawaf itu nanti dibahas sebetulnya. Tawaf itu nggak punya waktu selesai. Selagi kita hidup, kalau kemarin lupa nggak tawaf, ya sekarang tawaf. Kalau kemarin lupa nggak sa'i, ya sekarang sa'i. Kalau nggak sekarang, ya besok. Kalau nggak besok, ya lusa, terus. Berlaku seumur hidup. Beda sama wukuf. Rukun haji kan ada 5. Wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, ya. Kemudian halak, ya. Ada pendapat yang mengatakan tertib. Lupa nggak wukuf, ketiduran misalnya, atau malas, kemudian sengaja meninggalkan wukuf. Wah, kalau wukuf nggak bisa diqadha. Namanya wukuf ya tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Nggak bisa, saya kemarin nggak wukuf, saya wukufnya sekarang. Kalau wukuf tanggal 9 rame, saya milih besok aja, sepi. Tanggal 10 orang waktunya kurban, dia berangkat ke Arafah untuk wukuf. Nggak bisa. Jadi ada rukun-rukun yang kalau dia tinggalkan masih memungkinkan untuk dia kerjakan di kemudian hari. Tapi kalau wukuf di Arafah, satu-satunya rukun daripada rukun-rukunnya haji, kalau dia tinggalkan nggak mungkin dia kerjakan lagi, sudah lewat waktunya, selesai. Terus gimana kalau ada orang meninggalkan wukuf ada di Arafah? Maka dia lakukan daripada rukun-rukun yang lain. Tinggal apa berarti? Tawaf, sa'i dan halak. Baru dia dikatakan tahallul, baru dia dikatakan halal. Cuman kalau ada orang sengaja atau tidak meninggalkan wukuf, khusus wukuf ya, khusus wukuf di Arafah, sengaja atau tidak ada orang meninggalkan wukuf di Arafah, maka dia punya kewajiban untuk qadha hajinya. Kan nggak sah hajinya, wajib dia untuk qadha. Kapan qadhanya? Apakah harus tahun depan? Ataukah boleh ditunda-tunda? Kalau haji di mana hajinya nggak sah tadi itu adalah haji sunnah. Artinya apa? Berarti dia sudah pernah ke haji. Dia sudah pernah haji. Haji Islamnya gugur. Dia haji untuk kesekian kalinya dalam rangka haji sunnah. Terus nggak sah hajinya. Kenapa? Nggak wukuf di Arafah. Wajib diqadha secepat mungkin. Tahun depan ya tahun depan. Tapi kalau haji yang nggak sah tadi itu adalah haji wajib. Nggak pernah haji, berangkat haji. Haji Islam namanya. Kok tepat nggak sah. Akhirnya nggak sah gara-gara apa? Nggak wukuf. Ya sudah, tawaf, sa'i, halak, pulang, halal. Qadhanya wajib tetap. Kapan? Kapan dia mampu.
boleh dia untuk ditunda. Misal tahun depannya sanggup, mampu sih dia untuk qadha berangkat lagi haji, tapi dia nggak berangkat, nunggu tahun depannya lagi, boleh. Kenapa? Haji wajib kan memang tidak diwajibkan alal for. Hanya saja kalau keburu ajal dia ninggalkan dosa. Sama seperti sholat itu, nggak wajib kan kita sholat awal waktu, sunnah. Cuman hati-hati, kalau sampai kita keburu ajal belum melaksanakan sholat, resiko itu. Sama, nggak harus sekarang saya mampu haji, apa sekarang juga saya harus berangkat haji. Misalnya ini bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, bulan-bulan haji, saya mampu sekarang haji, apa sekarang juga harus saya berangkat? Enggak. Boleh besok, tahun depan, 2 tahun lagi, 3, boleh. Cuman kalau keburu ajal, dosanya gede. Falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan kana aw nasraniyan aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, orang yang mampu haji tapi enggak budal-budal, akhirnya keburuan mati. Terserah kata Nabi, mau matinya Yahudi, mau matinya Nasrani, aku enggak ikut. Artinya sangat diragukan imannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hajinya haji sunnah, wajib untuk dia qadha secepat mungkin kalau mampu. Tahun depan mampu, langsung berangkat lagi. Tapi kalau hajinya haji wajib, kembali kepada hukum asal. Haji wajib kan nggak wajib untuk dilaksanakan seketika, boleh ditunda-tunda. Maka haji wajib yang nggak sah gara-gara nggak wukuf juga begitu, kembali ke hukum asal. Nggak harus tahun depan kapan mampu dia berangkat haji lagi, enggak. Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Walaupun mampu, boleh ditunda-tunda. Hanya saja ada pendapat juga, Imam Romli berpendapat mau hajinya haji wajib, mau hajinya haji sunnah, tetap wajib qadha tahun depan. Nggak boleh ditunda-tunda selagi mampu tentunya. Selagi mampu. Contoh, ada orang berangkat haji, sebelum wukuf sakit, masuk rumah sakit. Sebelum wukuf sakit, masuk rumah sakit. Wah, gagal dah. Dia nggak wukuf di Arafah. Gagal. Gimana? Ya berarti dia tinggal tawaf, sa'i, halaq, pulang. Wajib qadha? Ya jelas. Sudah wajib qadha, wajib bayar dam, walaupun karena sakit ya. Jadi bukan sengaja saja wajib bayar dam dan wajib qadha-nya. Sengaja nggak sengaja wajib bayar dam dan wajib bayar qadha. Wajib bayar dam dan wajib qadha. Nih, itu kalau orang sakit. Gimana kalau orang meninggal? Belum wukuf tapi meninggal, sudah kadung ihram. Kalau belum ihram lain lagi, belum masuk dalam ibadah. Maka jika di masa hidupnya dia tergolong orang yang mampu berangkat haji, berarti kan dia wajib. Ada orang itu nggak mampu berangkat haji tapi berangkat. Sebetulnya nggak dipaksa oleh syariat untuk berangkat, tapi berangkat. Jalan kaki, kayak ngecer, kayak walhasil nggak wajib sebetulnya. Tapi dia tetap berangkat. Maka matinya dia sebelum wukufnya, sebelum sempurna ibadah hajinya, tidak wajib diteruskan oleh ahli warisnya atau keluarganya. Kenapa? Memang dari awal hukumnya nggak wajib sebetulnya, cuman dia memaksakan diri untuk berangkat. Beda halnya kalau ada orang berangkat haji lantaran memang wajib. Kenapa? Mampu kok. Bekal ada, nafkah anak istri di rumah ada, berangkat. Takdir berkata lain. Belum sempurna ibadah haji, dalam artian belum tahallul kemudian meninggal. Maka wajib dari harta warisnya disisihkan untuk meneruskan hajinya. Kalau ada ya, harta warisnya ada cukup untuk berangkat haji, wajib ahli waris atau keluarganya atau siapapun dibayari untuk berangkat haji atas nama yang meninggal. Atas nama yang meninggal. Naam. Kemudian apa? Dikatakan wa thalathatun minal arkan, ada 3 rukun daripada rukun-rukunnya haji. La tafutu madama hayyan, yang tidak hilang kesempatannya selagi hidup. Seperti yang tadi saya bahas. Kalau wukuf hilang kesempatan, selesai sudah. Nggak mungkin diqadha tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, itu nggak mungkin. Tapi kalau 3 rukun selain wukuf, tawaf, sa'i, halak. Wahiyat tawaf, was-sa'i, wal halak. 3 rukun ini, tawaf, sa'i, dan halak, adalah 3 rukun yang selagi orang yang berangkat haji tadi itu masih hidup, dikerjakan kapanpun bisa.
Kalau wukuf ada waktu masuk, ada waktu habis. Kapan waktu habisnya? Kalau sudah terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jelas sudah ya. Kenapa? Ya, terbit fajar 10 Dzulhijjah berarti sudah tanggal 10 bukan tanggal 9. Nah, kalau sebelum itu boleh wukuf asal masih di tanggal 9-nya. Baik. Itu wukuf, ada waktu masuk, ada waktu habis. Tapi kalau tawaf nggak ada. Kapanpun tawaf boleh, kapanpun sa'i boleh, kapanpun halaq juga boleh. Nah, hanya saja hukumnya makruh. Sebentar. Hanya saja hukumnya makruh mengakhirkan tawaf, sa'i ataupun halaq lewat daripada tanggal 10. Makruh. Tanggal 11 baru tawaf, sa'i, halaq, makruh hukumnya. Tapi sah. Mentok itu sempurna-sempurnanya adalah tanggal 10. Mentok-mentoknya kita tawaf, sa'i dan halaq. Nah, akan lebih makruh lagi kalau kita tunda-tunda pelaksanaan tawaf, sa'i dan halaq sampai akhir hari tasyrik. Lewat hari tasyrik baru tawaf, baru sa'i, baru halaq. Wah, lebih parah lagi makruhnya, tapi tetap sah. Tapi tetap sah. Manakala kita sudah melaksanakan 2 dari 3 rukun ini, tawaf dan sa'i, halaq belum, atau sa'i dan halaq tapi tawaf belum. Pokoknya 2 dari 3 rukun ini sudah kita kerjakan, maka itu namanya tahallul awal. Tahallul awal. Artinya apa? Separuh sudah halal, separuh lagi belum. Gara-gara tahallul awal, apa yang menjadi halal bagi dirinya? Apapun kecuali akad nikah dan hubungan suami istri halal. Pakai topi, pakai kopiah laki-laki, perempuan yang biasanya cadaran kemudian nutup dan seterusnya boleh. Bagaimana, Bib? Sekarang orang perempuan haji atau umroh, kan apa-apa yang diharamkan gara-gara haji atau umroh kan sama ya, sama. Pakai masker, gimana hukumnya? Ya kalau darurat ya memang nggak apa-apa. Kalau memang darurat nggak ada masalah. Darurat ini di luar pembahasan sudah. Yang kita bahas yang normal. Nah, pokoknya kalau sudah tawaf dan sa'i misalkan 2 dari 3 rukun, tawaf, sa'i dan halaq, dua dari 3 rukun sudah dikerjakan, tahallul awal. Semua boleh, semua halal, kembali normal, kecuali 1, akad nikah, baik mengijab atau menggobul. Nggak boleh kawin, nggak boleh mengawinkan. Yang kedua adalah hubungan suami istri. Tapi kalau sudah tahallul tsani, 3-3-nya sudah dikerjakan semuanya, wukuf, tawaf, sa'i, semuanya sudah ya normal sudah. Semua juga jadi halalnya. Semua juga jadi halalnya. Naam. Wa man taraka syai'an minal wajibat, dan adapun orang yang meninggalkan salah satu daripada wajibnya haji, entah itu lempar jumroh, entah itu mabit di Musdalifah yang sudah pernah kita bahas, maka hukumnya apa? Shahha hajjuhu. Meninggalkan wajib, sah hajinya. Cuman lazimahud dam, dia wajib bayar denda berupa kambing. Dia wajib bayar dam. Wa alaihi al-itsmu illam yu'dzar. Kalau dia sengaja meninggalkan wajibnya haji, bukan rukun ya, kalau rukun enggak sah. Sengaja meninggalkan wajibnya haji, maka tetap sah, wajib bayar dam dan dosa kalau enggak ada uzur. Sengaja kok. Dosa kalau enggak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, maka hukumnya adalah wajib bayar dam tetap, tapi nggak berdosa. Wong ada uzur.
wong ada wudu. Naam. Wa man taraka syai'an minas sunan, dan adapun barang siapa yang meninggalkan kesunahan-kesunahan dalam ibadah haji, fala syai'a alaih, maka enggak ada kewajiban apapun atasnya. Tetap sah hajinya, enggak wajib bayar dam, dan juga tidak terkena dosa sunnah ya. Tapi jangan lupa, walakin tafutuhul fadilah, dia kehilangan fadilah ngamalno sunnah. Ya kalau nggak sengaja oke lah, tapi kalau sengaja ninggalno sunnah ini hukumnya makruh. Sunnah itu apa sih? Intinya begini, sunnah itu jangan cuman kita anggap lek gak dilakoni gak dosa kok. Jangan begitu. Itu fuqaha begitu memang. Ahli fikih memaknai sunnah apa? Kalau dikerjakan pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dosa. Nah kita jangan memaknai sunnah itu gak apa-apa, gak dilakoni gak dosa. Jangan begitu. Seharusnya kita memaknai sunnah apa? Lek dilakoni surga tadi. Nambah amal. Wong gampang kok amal-amal sunnah tadi itu. Ada lagi yang lebih hebat. Sunnah itu sesuatu yang dicintai sama Nabi. Ini makanya ulama banyak diantara mereka menjadi wali-walinya Allah. Kenapa? Yang sunnah dianggap wajib. Bukan merubah hukum ya. Mereka menganggap sunnah tetap sunnah, tapi menganggap sunnah adalah wajib. Kita kalau nggak sholat qadha enggak? Kalau nggak puasa qadha enggak? Qadha. Kita kalau nggak sunnah qadha, nggak wajib. Nah, aulia nggak begitu. Orang-orang soleh begitu. Yang sunnah sekalipun kelalen ke, nggak sempet ke, atau apapun alasannya diqadha seperti wajib. Abah dari guru saya contoh, Al Habib Taufik As-Segaf, punya abah namanya Al Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Wah, orangnya hebat, sama sunnah tuh jogo tenanan. Yang namanya siwak ini ada di mana-mana. Baju kalau keluar ada siwaknya, baju kalau sholat di rumah, ibadah di rumah ada siwaknya, kasur ada siwaknya buat bangun tidur sama mau tidur, kamar mandi ada siwaknya buat mandi wajib, buat wudhu, ya. Sajadah ada siwaknya. Pokoknya di mana-mana nyantol, jubahnya, pokoknya di mana-mana siwak ini keleleran. Tujuannya apa? Kadang-kadang lupa nggak bawa siwak, ada siwak di situ. Nah kalau kita kan dompet ketinggalan baru balik, ya siwak ketinggalan, ya wis, tidak merasa eman sama sekali. Nah, beliau pernah sekali waktu keluar dari masjid, keliru kaki kanan. Keluar dari masjid, keliru kaki kanan. Itu mbelani masuk masjid lagi, keluar lagi, dikodok. Loh kok kaki kanan ya? Balik balik, baru kaki kiri yang dilakukan. Segitunya. Pernah juga, ini saya dapat cerita langsung dari guru saya Al Habib Taufik. Pernah masuk kamar mandi, kan dulu kan kaki kiri. Namanya manusia tempatnya alpa, tempatnya lupa, tempatnya luput. Kok kanan, balik. Kalau kita kan nggak kadung. Mari, nggak ada. Balik dibaleni maneh. Itu hebatnya beliau itu. Pernah ada seorang ulama namanya Al-Imam Asyibli. Al-Imam Asyibli berangkat ke masjid, lupa nggak bawa siwak. Bingung beliau, toleh. Sampai ketemu ada satu jamaah orang biasa, dilihat di kantongnya ada siwak, tapi lagi sholat, dinteni, tunggu sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, deketi. Itu siwaknya, saya boleh pinjem? Kalau nggak boleh, saya beli nggak apa-apa. Orang ini ngerti, ini ulama nih, ini ulama, masih tak dolaran dituku, memanfaatkan kesempatan gitu. Jadi tak dolarang siwakku ditukui. Oh, saya nggak jual siwak ini kecuali dengan harga 1 dinar, 1 keping emas.
berapa gram gitu, jutaan lah gambarannya kalau sekarang, 2 juta, 3 juta. Langsung spontan. Nih 1 dinar mana siwaknya? Sholat. Sampai salam, pulang. Santrinya heran, gak mubadzir yai. Dalah siwak bekasnya siapa juga orang gak jelas dibeli 1 dinar. Dijawab sama Imam Syibli, kira-kira dengan harga 1 dinar saya mendapatkan pahala dari Allah, apakah itu mubadzir? Kalau perlu jangan 1 dinar, dunia beserta isinya ini saya berikan kepada seseorang untuk mendapatkan siwak sehingga saya bisa ngamalno sunnah. Apakah itu mubadzir? Dunia beserta isinya saya berikan kepada seseorang untuk mendapatkan pahala, yang pahala ini modal saya masuk surga. Dunya tak dol gawe surga, mubadzir. Apalagi cuma 1 dinar. Rasulullah bilang gimana? Lau kanat tid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saga minha kafiran syarbata ma. Kalau seandainya dunia beserta isinya ini lebih mulia di sisi Allah atau senilai setara nilainya dengan 1 sayap seekor nyamuk. Nyamuk ini cilik sing dihitung sebagai perbandingan bukan 1 ekor, bukan 2 sayap, 1 sayap saja. Dunia beserta isinya seandainya di sisi Allah lebih mulia dibandingkan dengan 1 sayap seekor nyamuk, nggak ada ceritanya orang kafir hidup di atas dunia hidup dengan nyaman. Tapi karena remeh ini dunia, kadang-kadang yang kafir lebih nyaman daripada yang muslim. Kenapa? Receh, remeh, sepele, cilik. Itu dunia dibandingkan 1 sayap seekor nyamuk masih lebih diregani sama Allah 1 sayap seekor nyamuk. Apalagi cuma 1 dinar. Mubadzir di mananya? Apalagi kata Imam Syibli, apalagi Rasulullah pernah mewanti-wanti, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Kalau aku enggak khawatir memberatkan, membuat payah umatku, aku wajibkan sama mereka umatku siwak setiap sholat, siwakan setiap wudu, siwakan. Jelas ya? Dari mana mubadirnya? Subhanallah. Kalau sekarang jangan lagi jamaahnya, maaf kadang ustadznya nggak bawa siwak. Kadang-kadang khotib siwak nggak bawa. Khotib belan-belan nih, sini digawa kantongnya rokok di sini. Nggak tepat belas. Ini nggak ngamal sunnah. Ini siwak nih. Sebetulnya sunnah umat Nabi Muhammad secara umum, jelas ya. Tapi ternyata siwak ini semakin kemari nggak ada yang ngamalkan kecuali aswaja. Aswaja aja nggak semuanya. Banyak yang ngaku aswaja tapi nggak ngamal siwak. Padahal hadisnya sahih. Nggak ada. Ahlul bid'ah yang ngamal siwak ini nggak ada. Nggak ada. Saya belum pernah ketemu ahlul bid'ah ngamal siwak. Bahasa saya pribadi ya, bukan bahasa ulama. Bahasa saya pribadi boleh ditolak, boleh ditolak. Boleh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri boleh. Seolah-olah siwak ini menjadi tolak ukur keaswajaan seseorang. Salah satu. Enggak, ini toh urusan akidah. Aswaja ini urusan akidah, bukan hanya urusan ini, tapi ini salah satu. Kenapa? Karena ahlul bid'ah enggak ada yang ngamal siwak. Karena saya enggak pernah ketemu Syiah siwakan dhisik kalau. Enggak pernah ketemu saya. Wahabi ya, yang senengane ngafir-ngafirno ya. Senengane ngafir-ngafirno, enggak ada yang pakai siwak. Hadisnya sahih. Ada yang pakai siwak. Liberal, ada yang pakai siwak. Bukan satu-satunya tolak ukur, tapi salah satu. Ya itu tadi, kadang-kadang yang ngajar enggak siwakan.
Ya kalau lupa bawa tapi lupa. Tapi lek ben ngajar lali, ben ngajar enggak nggawa, ya berarti memang enggak pernah pakai. Enggak pernah bawa. Rokok digawa, enggak pernah carry. Aneh, ustaz apa ini buat saya. Saya enggak bahas hukum rokok, bahas siwaknya. Gak kelas belas. Ndalah siwak sunnah yang enteng gak dilakoni. Bahkan niat ngelakoni bertahun-tahun ngajar, bertahun-tahun khutbah Jumat gak ngelakoni. Waduh. Dan yo sing urusan gede. Contoh lain, saya pribadi, tapi ini sunnah sebetulnya. Saya pribadi itu nggak serk. Kalau pas saya nggak ada jadwal khutbah Jumat, terus sholat Jumat di satu masjid, khotibnya nggak serba putih. Loh ya apa sih? Nggak perlu ilmu yang tinggi-tinggi amat kok kalau tahu sunnahnya orang berangkat Jumat nggak cuman khotib, siapapun serba putih. Kalau perlu sandalnya putih, kalau perlu surbannya putih, imamahnya putih. Kalau perlu jubahan, karena memang berwibawa. Jenengan kalau pernah ceramah kemudian khutbah lain, auranya itu lain. Saya pribadi sampai sekarang lebih dredeg kalau khutbah, padahal waktunya lebih singkat daripada ceramah. Auranya lain. Gak bisa ditolak, gak bisa dipungkiri itu. Masih ngerti apa yang saya sampaikan, hafal sekalipun, dredeg. Auranya lain. Tapi kalau ceramah enteng aja, tenang. Tapi kalau wibawa, bayangkan khotib datang serba putih, auranya kan lain juga. Saya nggak ngelokno badik, tapi kalau khotib badikan nggak tepat. Ada waktunya, ada waktunya. Khotib badikan. Saya nggak ngilokno kopiah ireng, ya kopiah songkok nasional nggak ngilokno, bukan ngilokno itu, tapi ada waktunya. Kalau sudah khotib, pakai kopiah putih. Baju putih, sarung putih, atau kalau punya gamis-gamisan. Kalau perlu jubahan. Saking saya kalau khutbah Jumat nggak pakai, ya mobil, coba bawa mobil gitu enak jubahan langsung. Saya kepingin ngamalno jubah itu. Cuman karena sepeda motor kan lak miber kok Superman akhirnya. Saya dulu pernah ya. Nggak tahu ini kekurangan saya mungkin. Kalau dulu saya pernah pakai jubah, jadi saya libatkan, saya posisikan seperti tidak begini, terus saya tutupi jaket. Jadi begitu turun dari sepeda motor, saya lepas jaketnya, baru saya lepas. Lama kelamaan ini suudonnya saya, kok cek lebih ini, belan-belan. Tapi sebetulnya enggak juga sebetulnya, ya. Eman sebetulnya itu, eman sebetulnya. Intinya begini, ulama, ustadz, kiai itu punya tanggung jawab moral yang lebih daripada yang awam. Apa itu tanggung jawabnya? Salah satunya ngamalno sunnah. Ini yang kadang-kadang disepelekan. Ini yang kadang-kadang disepelekan sama orang. Jangan. Qadru bil insan minal habib sallallahu alaihi wasallam qadru mutaba'atihi lah. Kata ulama, ukuran kedekatan seorang hamba nanti ada di hari kiamat di surga sesuai dengan sehebat apa dia meneladani Rasulullah. Sehebat apa dia meneladani itu sebetulnya. Jangan diremehno. Ya. Apalagi diilokno, orang ngamalkan sunnah itu jangan diilokno, jangan diremehno. Kualat, bahaya. Kenapa? Kita nyinggung Rasulullah. Maaf, melihara jenggot. Itu tandanya orang bodoh. Waduh, ngawur. Ya apa sih? Pakai gamis ke Arab-Araban. Repot. Ini fanatisme. Harus pakaian seperti ini. Yang nggak pakaian seperti ini berarti salah. Itu kan fanatisme. Itu kan fanatisme namanya. Pernah diceritakan ada seorang fakir diundang makan sama orang kaya.
Setelah makan kan sunnah. Kalau kita makan pakai tangan kan sunnah untuk dijilati jari kita. Ya bukan jangan sampai keluar bunyi ya, keluar suara. Dijilati. Sunnah kan. Orang kaya ini risih lihat. Ada apa pakai dijilati? Sudah makan pakai tangan, ada sendok, ada garpu, ada ini kok pakai tangan. Sudah pakai tangan dijilati lah, malu-maluin aja. Lo sunnah, iya sunnah. Yo milih-milih lah sunnah. Sing gilan-gilane ojo diamalno. Loh, sunnahnya Nabi dilokno gilane. Subhanallah, tidur besoknya hilang jarinya tanpa sebab. Ada kualat-kualat model seperti itu, tapi gak kabeh wong memang. Lek kabeh wong kualat, ya nggak tampak orang-orang yang dolal ini, orang-orang yang sesat ini. Cukup satu sebagai peringatan. Saya mau tanya, Fir'aun mati ya, tapi orang yang perangainya seperti Fir'aun ada nggak? Dolim ada. Kok gak ngenes seperti Fir'aun misalkan? Seperti Namrud, iya ngepelak dasi gara-gara nyamuk sampai mati. Kok nggak seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang Abu Lahab itu mati dalam keadaan mengeluarkan bau busuk, belum hidup ini, belum mati ini. Sampai caranya ngubur Abu Lahab itu dilempari batu dari jauh, bukan dikubur. Kenapa? Orang nggak kuat, sama baunya nggak kuat. Jadi taruh, dibuang itu, dilempari, tutup pakai batu. Sudah mati, tutup, ditumpui batu, bukan dikubur, digeduk. Kok nggak ada kejadian-kejadian seperti kok nggak ada? Tapi cukup sekali sebagai peringatan. Lek terus-terusan bukan satu hal yang istimewa nanti. Cukup sebagai peringatan. Ada lagi satu orang ini mau potong kuku. Pas ketepaan hari Rebu. Ada riwayat hadis orang yang potong kuku hari Rebu itu hati-hati, yurithul baros, bisa menyebabkan belang. Potong kuku hari Rebu bisa menyebabkan belang. Sampai ulama ini dengar, ustadz ini dengar. Loh, saya mau potong kuku. Potong kuku itu kan sunnah jelas ya. Potong kuku itu termasuk sunnah jelas. Senin, Kamis, Jumat jelas. Hadisnya sahih. Tapi kalau hadis yang menunjukkan Rebu, dhaif. Dhaif. Tetap ketok. Enggak bangun besok paginya kecuali belang temenan. Bingung. Malamnya tidur mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kenapa? Belang ya Rasul. Kira-kira gara-gara apa? Lah mosok gara-gara potong kuku hari Rebu ya Rasul. Lu kan kamu sudah tahu kenapa diamalkan. Hadisnya kan dhaif ya Rasulullah. Cukup kamu dengar hadis dhaif bukan hadis palsu, kan sering saya sampaikan ya. Hadis dhaif itu ada kemungkinan betul dari Rasulullah. Walaupun nggak sahih, tapi ada kemungkinan betul dari Rasulullah. Karena ada resiko, ojo dilakoni. Sama seperti hadis dhaif dalam urusan fadhailul a'mal. Contoh. Orang yang puasa Kamis, Jumat, Sabtu di bulan-bulan mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kamis, Jumat, Sabtu. Puasa hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Itu dapat pahala 700 tahun. Dhaif, amalno baik tak bener. Lek yo gak apa-apa. Kalau kita ngamalno hadis palsu dosa. Tapi kalau ngamal hadis dhaif ya enggak dosa. Kenapa? Masih ada potensi ini betul dari Rasulullah. Hanya saja yang palsu itu kan bukan hadisnya. Yang dhaif bukan perawinya. Dari zaman Imam Bukhari misalnya sampai Rasulullah, berapa perawi itu? Berapa nama itu? Sebetulnya hadisnya mungkin, ini bicara kenyataan ya, nanti di akhirat bakal terbuka semuanya. Hadis ini sahih, cuman karena pernah disampaikan, diriwayat oleh Fulan ini bukan dikenal orang yang hafalannya kuat. Nah, itu membuat grade hadis yang sahih menjadi turun. Itu namanya illah, itu namanya aib. Dalam rijalul asanid atau rijalul ahadits, perawi-perawi, ada klasifikasinya. Ya kalau semua hadis didengar kemudian sahih, bahaya nanti. Dari siapa? Itu kan perlu. Sama lah kalau kita ini dengarkan berita atau kabar dari siapa dulu. Kan begitu. Oh, dari orang yang terpercaya. Oh, kabarnya sahih. Tapi kalau dengar kabar selentingan dari orang, oh, doyan goro itu. Ya mungkin benar, mungkin enggak. Tapi kan nggak bisa dikatakan oh, itu kabar yang benar. Karo. Tapi kalau
betul-betul hoax, ya itu palsu. Buang total. Sama, ada hadis dhaif jangan begini, ojo dilakoni. Ada hadis dhaif lakukan begini, lakonono. Kenapa? Ngeregani potensi bahwa hadis itu pernah memang diucapkan sama Nabi. Tapi karena perawinya ini tidak sesuai klasifikasi, kriteria yang seharusnya, grade dari hadis itu turun. Tapi hadisnya tetap dikatakan hadis. Jadi kalau kita kembali kepada permasalahan hadis, makanya Nabi bilang, cukup kamu dengar kan? Cukup kamu dengar. Itu sebagai pencegah. Mestinya kapan kamu dengar, ayo dilakoni. Didoakan sama Nabi, kemudian apa? Kemudian hilang belangnya tadi itu. Hilang belangnya. Itu alat. Ada lagi orang mau sholat sunnah setelah subuh. Bingung. Ada satu ustadz loh, orang ini habis sholat subuh kok sholat lagi ya? Sholat apa? Tanya, mau sholat apa? Sholat sunnah. Iya, sholat sunnah apa? Mungkin qobliyah subuh tadi nggak sempat dikodok, boleh. Enggak, sholat sunnah mutlak. Oh jangan, haram. Orang mau sholat kok haram. Loh ya apa sih? Ngotot dia mau sholat. Hati-hati. Kalau seperti ini kamu diazab loh sama Allah. Celaka kamu ini. Loh, orang sholat kok malah celaka-celaka, disumpah-sumpahi. Bukan saya yang nyumpah-nyumpahi, bukan sholatnya, tapi aturan yang kamu langgar. Sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh sampai isyraq haram. Siapa yang mengharamkan? Bukan saya, Rasulullah. Kalau kamu ngomong sholat kok diharam-haram no, berarti kamu sama seperti ngomong sama Rasulullah, sholat kok diharam-haram no. Saya kan cuma penyambung lidah ini. Saya mau tanya, kita ini banyak tahu apa banyak nggak tahu? Ya sudah. Tahu diri tuh. Wong akeh karune kok nyala-nyalano wong misalkan. Wong akeh karune dinasihati gak iso. Misalkan. Ya sudah. Oh, saya enggak apa. Oh, gitu ya. Boleh tanya, penasaran misalkan hadisnya gimana? Oh, saya enggak pernah tahu ini dan itu. Enggak apa-apa. Untuk meyakinkan diri enggak ada masalah. Terakhir satu cerita. Ada satu hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Amma yakhshal ladzi yarfa' ra'sahu qabla al-imam. Apakah enggak takut orang yang ngangkat kepalanya sebelum imam? Imam sik sujud, makmumnya sudah berdiri. Imamnya sik rukuk, makmumnya sudah i'tidal. Apa orang seperti ini kata Nabi enggak takut? Ayyuhawwilallah ra'sahu ra'sa himar. Allah ganti kepalanya, mukanya jadi kepalanya atau mukanya himar, keledai. Ada satu ulama, orang soleh sebetulnya, orang soleh. Ketika nyampaikan hadis ini, bingung. Apa yo tenan? Jangan-jangan ini hanya apa namanya? Majaz, bukan kenyataan. Oh ini mungkin majaz. Dalam hati kerentek. Jadi nyampaikan hadis ini tapi dalam hati kontradiksi itu loh. Gak yakin saya, mosok gara-gara mendahului imam saja kemudian kepalanya jadi kepala keledai. Subhanallah, nggak bangun besok paginya kecuali kepalanya jadi kepala keledai. Diraba, lu ngaca, waduh, alamat. Yang ngajar jadi nggak ngajar. Murid-muridnya heran, jamaahnya heran. Ini kemana Ustadz Fulan ini? Biasanya ngajar kok nggak ngajar. Alasannya sakit, kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dipaksa. Eman Ustadz, hitamnya belum khatam, ini dan itu, ayo belajar ngajar ya. Sampai ngajar tapi dikasih tirai. Bingung kak santrinya ini, loh kok gak biasanya face to face, ini kok daring, kok pakai tirai begini, sehari 2 hari, sakit apa nih Ustadz ini? Barangkali bisa bantu gitu loh. Oh mungkin sakit mukanya, sakit kulitnya, barangkali bisa bantu. Gak mari-mari, daring terus. Nggak tahu, belum corona pada waktu itu. Bingung santrinya. Ustadz, kenapa Ustadz? Barangkali saya bisa bantu. Maaf Ustadz, ngapunten kalau jenengan sakit kulit sehingga malu kalau dilihat pakai tirai ini dan seterusnya. Ngomong Ustadz, kalau jenengan mungkin mukanya cacar, ngomong. Jadi biar saya bisa bantu gitu loh. Kami ini murid-muridnya jenengan. Kami ini perhatian sama jenengan. Dibuka tirainya. Mukanya muka himar, muka keledai. Kaget santri, ya Allah. Kenapa Ustadz? Perasaan kemarin baik-baik aja, kok kapan-kapan hari, kok sekarang sudah begini? Kualat sama Nabi. Kenapa? Ketika saya nyampaikan hadis terjadi kontradiktif dalam hati. Mosok.
Sampailah terjadi apa yang terjadi. Singkat cerita dia tobat. Dalam tidurnya mimpi ketemu Rasulullah, diusap mukanya, balik normal. Balik normal. Ya, ada aja. Karena itu jangan sampai kita ini ngenteng no sunnah, apalagi sampai ngilok no sunnah. Ngenteng no sunnah itu makruh, tapi lagi ngilok no bukan cuman haram, kualat, nggak dunia akhirat. Hati-hati loh. Nggak ada manusia makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah lebih daripada Rasulullah. Bayangkan bagaimana murkanya Allah kalau kita nyinggung Rasulullah. Tapi ada orang ngilokno Rasulullah tapi gak apa-apa loh. Ngomong gak apa-apa sampai akhirat gitu loh. Jangan sekarang toh ngomong gak apa-apa sampai akhirat. Kalau di akhirat ya gak apa-apa berarti salah gitu aja. Tapi gak mungkin salah. Gak mungkin Allah gak murka kepada orang yang mencederai kehormatan Rasulullah SAW secara sengaja, gak tobat, kemudian gak apa-apa, itu gak mungkin. Dunyone gak apa-apa. Apa itu istidraj mungkin? Ya, dia merasa gak apa-apa, berarti kan aku gak ngilokno Kanjeng Nabi. Saya hormat berarti dan seterusnya. Kok di akhirat delok dhewe. Jangan ngomong gak apa-apa tapi belum masuk akhirat. Disi kerso itu namanya. Kita nggak tahu siapa kita kecuali nanti di akhirat. Jangan menilai kita kalau di dunia. Jangan menilai kita selagi kita di dunia. Siapa kita itu nanti di akhirat. Ah, itu nyatanya. Aku gak apa-apa, dunya. Ojo ngomong gak apa-apa. Nanti di akhirat siapa kamu, siapa kita baru ketahuan. Mudah-mudahan ditutup aibnya kita oleh Allah dunia akhirat. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dilancarkan segala hajat kita, hajat dunia dikasih kegampangan, kemudahan, hajat akhirat dikasih maghfirah dan ampunan. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi